kontaknya Gimme. Halo semua. So, di video kali ini kita bakal nge-review website dari subscriberku yang dikirim melalui channel Discord Pamer Project di Discord serverku yang ini. Nah, nanti linknya kamu bisa cek di description ya untuk join dan juga ikutan website review atau kita bisa bilang roasting website. Langsung aja kita mulai roasting website di episode kita kali ini. Oke, so website yang pertama dikirim dari Bagus. Katanya pengen share website portfolionya, tapi masih banyak kurangnya katanya dan masih sederhana. Oke, dibikinnya pakai Next.js, TypeScript, Chakra UI, 3JS, dan juga JSAP ya. Jadi mohon sarannya katanya. Kita cek bareng-bareng ya teman-teman. Oke, nah ini websitenya agak unik nih ya. Tampilannya ini nggak biasa gitu. Kita lihat di sini ada Bagus Arif, ada nama, terus di sini ada navigation yang bentuknya nggak lazim gitu. Oke, ini bentuknya agak aneh teman-teman sebenarnya. Yang nggak biasa aja. Oke, dia geser. Dia ini artinya one single page ya, single page application, dan dia ini jump to section gitu ya, si buttonnya. Oke, kita lihat hero sectionnya. Langsung ada foto dari Bagus Arifnya. Pertama, fotonya nggak profesional. Jadi ini fotonya terlalu foto main ya. Nggak terlalu nunjukin kalau kamu ini seorang front-end developer yang suka ngedesain. Nggak kelihatan nih fotonya. Jadi teksnya front-end developer who love to design dan fotonya nggak nyambung gitu ya. Oke, jadi ini bisa diganti. Tapi tampilannya oke lah, nyentrik gitu ya. Dan ini ada front-end developernya agak depan nih. Ini agak nggak ngerti juga kok kenapa konsepnya kayak gini. Tapi ya itu fotonya nggak masuk. Terus ada scroll katanya. Oke, ini langsung ke bio-nya gitu ya. I'm a web developer, engineer, DevOps engineer, bla 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 bla. Oke, deskripsi dirinya udah bagus. Deskripsi dirinya bagus, cuman ya ini ya, lagi-lagi fotonya terlalu foto bebas gitu, kayak foto main aja gitu, nggak ada profesionalnya. Nextnya ada section mini project. Apa nih? Apa nih? Banyak dots. Oh, ini mungkin project-project ya. Kalau kita klik ini apa? Oh, oke, ini bagus. Jujur ini bagus. Ini konsep yang menarik. Jadi kayak konsep GitHub gitu ya. Referensinya dari GitHub dan dia muncul pop-up teman-teman. Dan kalau diklik lagi, nah sesuai warnanya ya sama si yang udah. Oke, ini jadi kelebihan. Cara yang bagus untuk kita nge-show project, tapi cuman segini berarti ya. Oke, di sininya masih banyak yang kosong nih. Oke, menarik. Good. Berarti bisa dipenuhin lagi. Oke, ini cuman ini kursor dan dia kayak begini. Alright. Cuma kenapa nggak di tengah kursornya ya? Teman-teman lihat deh, kursorku di atas tapi ininya di sini gitu. Nggak di tengah-tengah. Oke, terus ini ada footer, fotonya masih sama pakai yang tadi dan juga ada Let's Connect gitu. Ini sosial media. Good, nge-show sosial medianya cukup Instagram, LinkedIn, dan juga GitHub gitu ya. Nggak perlu sampai email, nggak perlu sampai WhatsApp gitu. Tapi kalau mau email kadang boleh sih. Cuma kadang ada yang nampilnya WhatsApp dan itu unnecessary banget nih buat sebuah website profile. Lagi, fotonya bisa diganti, bisa di-upgrade. Kita cek versi mobile-nya, bro. Oke, kita cek mobile-nya. Nah, ini agak aneh nih layout navigation di mobile-nya. Harusnya jadi hamburger aja, di sini nggak apa-apa. Dan ini aneh banget ya, muncul di sini dan di sini gitu. Jadinya kayak sesak gitu, alias nggak ada ruang, nggak ada space-nya jadinya. Oke, ini tombol ke bawah. Nah, ini huruf B-nya juga unnecessary. Oke, ini mini project-nya. Oh, oke, masih nampil kayak tadi. Good. Terus ini gimana nih kalau di mobile? Ini di mobile jadi nggak ada apa-apanya. Nah, ini navigasinya juga berantakan. Bagusnya sih samping-samping gitu ya, icon sama teksnya gitu. Nggak kayak gini gitu. Itu aja sih paling untuk website yang pertama. Oke, kita ke website kedua, kiriman dari Syahrida. Jadi mau bagi website portofolionya katanya yang pakai React.js, Next.js, terus SHCN UI, SHCDN mungkin ya maksudnya, dan Tailwind CSS. Oke, bentar, kita close dulu ini. Ini kayak familiar ya. Kayak udah sering nggak sih ngelihat website kayak gini, guys? Kalau coba kita reload. Nah, ini sempat ada loading nih di My Career. Apakah My Career ini dia fetching API apa enggak gitu ya?
Oke, ini teknologinya dan dia running gitu. Pas kita hover dia berhenti. Good. Ini udah simpel banget nih headernya. Terus ada download CV, which is gak perlu ya tombol download CV ini. Soalnya apa? Isi dari portofoliomu dan CV itu pasti sama. Kalau misalnya download CV itu ya nggak perlu gitu tombol. Kalau kita cek project dia pasti berubah di sininya. Nah betul kan? Ini aku udah sering banget lihat yang kayak gini. Ini kalau kita klik apa? Kalau kita klik dia loading. Oh, ada page detailnya, ada live demo dan ada GitHub Good. Oke, ini coba kita lihat live demonya. Oke, sip. Nah, ini agak unik nih. Ini agak beda meskipun kayak template, tapi ada detail page-nya ya. Good. Terus ada certificate. Oke, ini certificate yang udah didapetin. Kalau kita hover, dia bakal nge-zoom gitu. Terus jadi ada overlay. Oke. Kemudian ada kontak. Oh, kontaknya form. Ini bakal aku uji. Orang kalau kontaknya udah form, kita harus cek beneran gak nih? Coba tes email, halo, kita send. Oke, kita lihat di sini ada data terkirim ya, artinya dia beneran nih. Nah, ini ada nih. Oke, cuman nggak ada user feedbacknya. Jadi misalnya berhasil kah ngirim pesannya atau gagal kah gitu ya. Terus ini ada sosial media. Oke, good. Oke, coba kita balik, kita lihat versi mobile-nya ya. Oke. Oh, message-nya ada di sini. Tadi ada nggak ya? Oh, message-nya di bawah. Astaga, oh my god. Sorry. Berarti ada nih ya. Message-nya udah ada. Good. Sip, message-nya udah ada. Kita cek versi mobile-nya. Kalau di mobile jadi di atas tadi tulisannya. Aku nggak ngeh aja ya, gitu. Karena dia ditaruhnya di bawah kanan, jadi nggak kelihatan gitu. Oke, kita lihat. Mobile-nya lumayan rapi. Oh, sama tadi ini ya. Apakah dia nge-fetch API gitu untuk karirnya? Kita cek ya. Nah, nih ada ininya nih, teman-teman. Ada datanya. Data karir tuh. Pantesan tadi ada loadingnya ya. Oke, dia ada fetch API untuk ini loh. Keren juga. Maksudnya berarti datanya dinamis sekali ya. Oke, project juga hit API lagi. Padahal yang kayak gini bisa statis gitu guys maksudnya. Tapi oke lah. Not bad. Dan navigation-nya udah pakai hamburger. Good. Oke, certificate juga dia fetch API. Oke, ini overall udah bagus sih. Cuman sayangnya aku banyak aja gitu ngelihat tampilan yang kayak gini. So, gitu aja untuk yang website kita kedua hari ini. Oke, berikutnya ada yang namanya DotaDB. Apa nih? Dari Nico. Jadi mau share project hobi, saya bikin semacam wiki untuk game Dota 2. Mohon sarannya. Oke, pertama adalah ini game wiki tapi kenapa kita harus login untuk akses konten? So, kita bakal bikin pakai temporary mail. Kita bakal bikin akun dulu di sini. Mungkin aku percepat aja langsung ke udah jadi bikin akunnya. Oke, udah login nih. Kita coba lihat. Kita lihat list heroes-nya. Oke, pick your favorite heroes. Oh, oke. Dia lagi nge-loading dulu gambar. Lumayan lama juga loading gambarnya tadi. Aku nggak expect. Dan nggak ada loadernya. Harusnya dikasih tahu kalau ini lagi loading gitu. Karena aku nggak expect. Tadi aku kira cuma halaman search doang nih. Nggak ada ini. Oke, ini kita coba lihat ini ya. Kita coba buka bersama Eden. Ini langsung statnya nih. Kalau kita zoom. Nih. Dia bakal ada ininya. Show match up. Kalau show match up apa tuh? Ini loading lumayan lama nih loadingnya. Oke, Crystal Maiden match up. Nah, baru muncul dia. Jadi tadi agak lumayan lama gitu ya loadingnya ya. Dan nggak dikasih tahu gitu kalau ini tuh loading. Oke, sekarang kita ke items coba ya. Oh, ini banyak nih itemsnya. Oke. Good. Ada harga itemnya juga. Oke. Kalau teman-teman main Dota pasti teman-teman bakal tahu semua ini ya. Oke, ini oke sih. Nah, ini komponennya ini sama ini gitu ya. Kalau kita klik lagi ini komponennya ini sama ini gitu. Dan ini item satuannya alias raw-nya gitu. Nah, sip. Ini udah oke sih. Ada filter juga. Ini sort by dan juga ada filter AZ, ZA dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini ada apa? Oh, ada logo doang. Jadi kita perlu login buat ngakses ini gitu. Ini sia-sia banget. Jadi harusnya nggak usah login ya. Dan ini kalau misalnya dilihat di sini, di bawah ini, nih ada videonya bocor ya. Jadi harusnya kalau footer ya footer gitu. Ini bocor nih videonya.
agak aneh juga kayak gitu ya. Cuma overall ya oke lah. Oh, kita belum cek versi mobile-nya guys. Nah, kalau mobile-nya dia kayak gini. Nah, kalau mobile-nya malah rapih ya. Ini hero, ini item pasti. Ini kita klik hero. Oh, terlalu kecil ikonnya by the way. Terlalu kecil. Dan ini ada space gede nih. Ini ada space gede, tapi ikonnya kecil-kecil. Orang susah pasti ngelihatnya. Oke, ini filter by ininya gitu ya. Ikonnya kekecilan, tombol search-nya nggak rapih, padding kiri kanannya nggak konsisten. Oke, segitu untuk review di website yang ini. Oke, berikutnya ada kiriman dari Saka Greirat. Wow. Mau izin share portofolio yang pakai React.js, Tailwind, GSAP, dan juga Lenny Scroll. Oke, oh, ini kalau di scroll, nah ada animasinya ya. Oke, pemilihan warnanya ini bagus sebenarnya. Cuman agak bikin sakit mata aja karena warna kuningnya dominan gitu ya. Nggak apa-apa. Dan ini kalau kita klik, dia ke section pasti. Jadi dia satu page ya. Oke, sip. Dan ini ada, kalau let's talk-nya apa? Ke WhatsApp, astaga, ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu ya. Jangan ke WhatsApp. Jangan ke WhatsApp. Jangan bagiin WhatsApp-mu di website yang bisa diakses sama semua orang. Karena apa? Pertama, nanti nomormu bakal jebol kemana-mana, gampang didapetin, dan bisa disalahgunakan. Itu alasan keamanan. Makanya kenapa aku nggak pernah suruh kamu taruh WhatsAppmu di website profile. Paling mau kalau mau naruh kontak itu email. Oke? Oke, ini ada front end dev, UI UX designer, technopreneur. Ini nggak bisa bareng sih, pilih sih. Harus pilih mau dalemin apa sih. Oke. 3 tahun pengalaman programming, bla bla bla. Oke, good. Cuma ini gede nih, space-nya nih. Space-nya gede, fotonya gede. Tapi deskripsinya segini doang gitu. Harusnya ditambahin lagi kontennya, either tambahin kontennya atau kecilin fotonya gitu. Tapi menurutku tambahin kontennya sih, kalau kecilin fotonya kan jadi berkurang gitu ya. Tambahin kontennya ini harusnya, deskripsinya biar lebih jelas. Dan nggak banyak white space kosong kayak gini, percuma nih nanti jadinya. Oke, ini ada text tag. Oke, ini kayak bisa diklik nih. Nah, ini kursornya harusnya jangan kursor yang klik ya, karena pasti user ngeklik dan tidak terjadi apa-apa. Artinya kamu nipu user. Oke, nggak boleh kayak gitu ya. Oke, let's see what I make. Oh, ini additional skill, bla bla bla. Oke, ini pas di hover ada animasinya guys. Oke, animasinya bagus pas di hover. Kalau kita gini, tolong kalau ada ke eksternal link, dan ini website portofolio, linknya targetnya blank, supaya dia bikin tab baru. Oke, biar kita nggak perlu gini, open link in new tab gitu ya. Oke, dan ini kalau mau layoutnya 4, kalau baru 6 ke kiri bro. Jangan jadi ke tengah gini, ini jelek, ke tengah gitu, di kiri. Jadi ini berhentinya di sini nanti, ininya pindahin ke sini gitu, maksudnya dua-duanya geser ke sini gitu. Oke, ada experience. Founder, oke, ini cerita perjalanannya dan see you on your own project. Instagram, LinkedIn, email, GitHub. Udah cukup sosmednya itu aja, nggak perlu pakai WhatsApp. Kita cek mobilenya ya. Nah, mobilenya, nah ini kan di mobilenya jadi enak nih. Meskipun kontennya dikit, space-nya cukup gitu. Kalau tadi di desktop, kontennya dikit, space-nya kegedean. Oke, text tag oke lah. Desain bla bla bla, oke. Oke, ini agak aneh sih posisinya, karena ini paddingnya segini, tapi kontennya paddingnya jadi masuk ke dalam gitu. Harusnya disamain aja, biar visualnya balance. Oke, overall good, sip. Dari aku segitu aja sih paling untuk website yang satu ini. Oke, ini website terakhir untuk di episode kita kali ini. Jadi ini ada kiriman dari Noel yang Nathanael alias Nael gitu ya. Jadi mau showcase project yang dibikin pakai HTML, Tailwind, JavaScript, jQuery, AOS, dan juga animated CSS. Oke, ini kita nggak pakai React berarti ya. So, kita langsung lihat aja di depannya. Udah ada navbarnya Nail Code. Kemudian ada beranda tentang saya. Oh, oke, ini jam to section ya. Dan nail code-nya harusnya pun balik ke atas. Oke, good. Jadi ini ada dark mode juga. Oke, kita cek dari light mode-nya dulu aja. Jadi ini ada hero section-nya pengenalan langsung. Oke, good. Ini nggak perlu. Ini nggak perlu.
Nggak perlu amat, tapi kalau mau boleh. Download CV nggak perlu. Animationnya good. Ini animationnya mantap. Oke. Kemudian, nah ini ada tentang sayanya. Terus ada let's talk with me. Ini kegedean. Ini apa? Oke, ini kejauhan. White space-nya kebesaran. Project terbaru saya. Kiri kanannya gede banget ya. Kok emang segitu ya? Nah, ini beda nih. Nih, ini kan kirinya di sini. Ini juga di sini. Sejajar. Tapi pas ke project jadi beda. Jadi lebih masuk lagi ke dalam. Harusnya konsisten gitu padding kiri kanannya. Dan kalau ganjil, tolong ini dibikin ke kiri, jangan di tengah, jangan jadi center. Juga kalau ada perbedaan description, ini kan pasti ada beda nih height-nya. Kasih minimum height dan kasih maksimum height-nya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang berlebihan, kamu bisa pakai titik-titik atau read more gitu. Pas di read more jadinya pop up untuk detail si project-nya supaya UI-nya konsisten. Ini kalau kayak gini kan nggak rapi jadinya, bro. Nih, tidak rapi. Oke, kita lanjut. Ini juga kegedean white space-nya. Oke, ini ada pendidikan, nice. Terus ada kontak. Bener nggak nih kontaknya ya? Kita cobain ya. Apakah kontaknya real gitu? Kita cek nama, ABCD, email, ABC, @mail. Tes, hi. Oke, ini aku udah klik kirim. Kontaknya gimmick. Nggak bisa ini. Kontaknya gimmick doang. Kita cek mobilenya. Kita belum cek mobilenya. Dan oke. Mobilenya juga sama, ini terlalu lebar. Oke, kalau ininya udah bagus. Ininya udah bagus. Terlalu lebar lagi. Oke, formnya sama-sama nggak jalan. Oh, footer mobilenya bagus. Footer mobilenya bagus. Kita cek dark mode-nya. Oke, dark mode-nya oke. Dark mode-nya cakep. Light mode dan dark mode-nya kombinasinya cakep. Ini UI-nya bagus, cuman masih terlalu banyak white space ya. Bisa dilihat aja dengan tadi aku bilang apa aja gitu ya reviewnya. Oke, so itu dia beberapa review atau episode pembuka dari roasting website. Mungkin ini udah keberapa kalinya aku ganti format roasting website, cuman mungkin kedepannya bakal jadi offline video YouTube kayak gini ya teman-teman. Waktu itu pernah nyoba di short, waktu itu pernah nyoba di live, dan sekarang aku coba bentuk format seperti ini. Coba komen gimana menurut teman-teman kalau reviewnya jadi format video seperti ini. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu di video lainnya. Cheers!